Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service, si teknisi abal-abal. Ya, di depan saya sudah ada Oppo A3s. Ini kasusnya kata user ketika ditelepon dia nyambung, tetapi ketika dihidupkan dia layarnya itu gelap dan mati ya. Artinya mesinnya hidup dan dia mau nyala normal, tetapi kondisi layarnya itu mati. Dan ini bisa dianalisa kerusakannya ada pada LCD-nya, ada juga pada IC lampu, ada juga pada jalurnya. Tetapi biasanya kalau dari jalurnya itu ketika kita senter dengan menggunakan senter itu dia ada remang-remang yang kelihatan bahwa menandakan HP Oppo ini kekurangan lampu. Itu biasanya kalau jalurnya yang putus atau IC-nya yang bermasalah. Biasanya sih kayak begitu. Nah, di sini saya menggunakan LCD yang baru dan dia mau menyala ya. Dan sebelumnya juga saya sudah membongkar ini. Dan pertanyaannya, untuk LCD zaman corona ini, keuntungannya itu sangat amatlah kecil guys, terutama di HP Oppo A3s ini. Harganya itu yang melambung tinggi untuk LCD-nya, untuk spare part-nya, dan HP-nya semakin ke sini semakin turun. Kalau spare part-nya semakin ke sini semakin naik. Bahkan anjlok sampai 100%-nya. Ada juga LCD yang anjlok kenaikan harganya sampai 100%-nya. Dan ini kita bisa rugi juga ya kalau misalkan kita kasih garansi untuk pergantian LCD, dan kalaupun harganya masuk ke harga garansi itu user pasti tidak bakal mau karena harganya pun sangat melejit seperti harga HP second kalau kita ganti LCD dengan metode ada garansi ya. Dan ini saya melakukan metode tidak ada garansi sama sekali. Artinya keuntungan yang saya dapatkan itu sangat kecil dan saya sesuaikan dengan harga HP-nya ya. Saya sesuaikan dengan harga HP-nya, nggak mungkin saya disesuaikan banget sama minim banget sama harga HP-nya gitu. Misalkan harga HP-nya 1 juta, masa ganti LCD harus 600 sih ya. Dan di sini kita sesuaikan saja masing-masing. Asalkan kita ngomong dulu dari awal, kalau garansi kita nggak terapkan pada HP ini, dicek dulu sepuasnya. Kalau nggak ada kendala, sesudah user keluar dari halaman konter, otomatis garansi sudah hilang biar aman ke kitanya. Dan untuk pemasangan juga harus ekstra hati-hati karena untuk keuntungannya itu sangatlah minim, enggak 2 kali lipat dari harga LCD-nya tersebut. Oke, kita juga harus mencopot si baterainya. Nah, ini sangat susah sekali. Kalian bisa ya lihat ya ketika gua mencopot si baterainya itu agak bergetar juga si tangan ini karena ini masih segelan, untuk mesin bagian atasnya masih segelan dan untuk mesin bagian bawahnya pun juga masih segelan. Nah, ada hal yang janggal di sini ketika gua melakukan pencabutan baterai, si LCD-nya itu sudah ngangkat, dan ketika pergantian LCD ini sudah selesai dan saya ngomong ke user, kata usernya juga LCD-nya itu sudah tidak ada lemnya ya. Dan di sini sangatlah mudah sekali untuk saya mengangkat si LCD-nya itu, dan bisa diartikan kerusakannya ini ada pada LCD-nya karena kebanyakan ataupun keseringan jatuh ya bisa mengakibatkan rusaknya pada LCD walaupun tampilan si LCD ini sangatlah mulus. Nah, kalau untuk pergantian LCD, kalian para teknisi ataupun para teknisi pemula juga pasti paham untuk melakukan pergantian LCD ya. Ini sudah sangatlah lumrah di channel saya soal pergantian LCD. Pertama ya kita buka dulu untuk backupernya, itu hal yang pasti dan wajib ya kalau mau melakukan servis handphone ataupun pergantian LCD. Dan kedua, kita buka juga untuk tutup mesin yang menghalangi si fleksibel LCD, lalu kita copot fleksibelnya dan kita copot untuk baterainya karena fleksibelnya itu menjalur ke bawah baterai dan masuk ke area frame LCD. Lalu kita angkat LCD-nya. Kalau LCD-nya masih orian dan belum pernah dibongkar sama sekali dan masih kuat, kalian wajib menggunakan blower sebagai pemanas agar lem-lemnya dapat meleleh ya, dan menggunakan thinner untuk mengangkat LCD-nya. Lalu kalau sudah kayak begitu, ini kalau LCD-nya masih orian, belum pernah terkena lem sama sekali, adanya lem pabrik ya. Pabrik itu kayaknya memakai double tip yang super kuat kayak begitu, dan ini tidak perlu kita bersihkan lagi. Kita langsung tambahkan lem. Lem di sini yang saya gunakan adalah lem T8000 yang warna white
dan di lemnya itu sedikit saja, pinggir-pinggirnya sedikit, asal kena lemnya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti kita susah untuk mempresisikan si LCD ke bagian framenya. Maksudnya susah itu gini ya, jadi agak bakalan mengangkat gitu, dan cahaya-cahaya dari LCD itu bakal memancarkan cahayanya ke luar bagian framenya itu sendiri. Dan kalau sudah di lem, semuanya sudah terasa beres dan selesai, kita langsung pasangkan si LCD-nya dengan presisi mungkin. Untuk mempresisikan si LCD, kita presisikan bagian atas dan bagian bawah. Jangan sampai si LCD-nya itu terlalu ke atas dan terlalu ke bawah. Nanti pada saat kita mau melakukan press atau penekanan pada si LCD ini, takutnya dia kurang stabil karena kurang presisi dan bisa mengakibatkan retak karena agak mengangkat antara bagian atas dan bagian bawah. Jadi untuk pondasinya kita presisikan bagian atas dan bagian bawah. Untuk tengah nanti bakal mengikutin ya. Nah, kalau sudah begini kita sambil dihidupkan saja ya, dan kita pasang juga untuk baterai. Semua soket yang seharusnya menempel ke mesin kita tempelkan ulang. Lalu di sini kita pasangkan juga untuk tutup mesinnya di sini. Nah, kalau sudah ini kita baut ulang kembali. Di sini bautnya juga kita harus cepat, secepat mungkin, sama persis kayak yang ada di video ini ya. Oh enggak, ini editan. Oke, 4 kali lipat dari kecepatan normalnya. Kenapa harus cepat? Karena kita bakal melakukan press ataupun perekatan pada LCD ini. Biasanya saya melakukannya dengan menggunakan karet, dan untuk durasinya biasanya minimalnya itu 2 jam agar lem-lemnya bisa ya mengeringnya secara sempurna dan LCD-nya presisi ya. Nah, kenapa biasanya saya tidak suka memvideokan? Kalau tidak dibuat video, saya langsung merekatkannya dengan menggunakan karet. Tidak saya tutup dulu untuk covernya karena takutnya lemnya keburu kering dan susah lagi untuk mempresisikannya ke frame yang seharusnya benar-benar presisi. Dan ini saya percepat, saya gerak cepat untuk servisnya, dan saya langsung memasangkan karet sebanyak mungkin, dan jangan terlalu ketekan juga ya. Tapi di sini sih agak ketekan. Asalkan presisi, terlalu ketekan juga nggak apa-apa. Kita sambil hidupkan juga biar ketahuan gitu ketika ada yang janggal pada LCD-nya pada saat kita melakukan penekanan. Nah, jadi untuk bagian tengahnya itu ada 5 atau sampai 4, dan atas bawahnya itu 3 ya. Kalau saya selalu melakukan metode yang seperti ini dengan menggunakan karet, tidak menggunakan tool tambahan seperti yang suka dijual di tempat ataupun toko-toko online terdekat. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel saya. Ada di bagian bawah pojok kanan video yang berwarna merah, kalian diklik dulu. Semoga bermanfaat ya.